Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari tim 1 atas nama Nur Hunaini, Nur Alsasmita, Muhammad Akbar, dan Muhammad Amir Paula akan mempresentasikan mengenai operasi spasial pada sistem informasi geografis. Saya persilahkan kepada saudara Amir untuk memulai presentasi. Data adalah sekumpulan fakta seperti kata, kalimat, observasi, atau deskripsi mengenai hal-hal tertentu, di mana data tersebut kemudian diproses menjadi informasi. Definisi data spasial merupakan sebuah data yang berorientasi geografis, memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya. Data spasial dilambangkan dengan titik, garis, dan poligon atau piksel-piksel gambar tertentu pada koordinat tertentu. Contoh, penampilan peta lembah pinus, kemudian peta lokasi slope, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam data spasial ada yang dinamakan operasi spasial. Secara umum dibagi menjadi 3. Pertama, operasi layar tunggal. Kemudian kedua, operasi layar ganda. Ketiga, transformasi spasial. Operasi layar tunggal dilakukan pada satu layar data spasial. Operasi layar tunggal terbagi dari beberapa kategori. Pertama, perubahan fitur. Kedua, pemilihan fitur. Ketiga, klasifikasi fitur. Perubahan fitur meliputi proses penambahan, penghapusan, penggeseran, pemecahan, dan penggabungan, eliminasi, dan penyatuan objek dan buffer. Di dalam perubahan fitur ada yang namanya buffering. Buffering adalah suatu bentuk proses perubahan fitur yang terotomasi. Proses ini menghasilkan data baru, yaitu bentuk area penyangga atau buffer dari fitur yang telah ada. Oke, selanjutnya pada operasi layar tunggal, pada fitur pemilihan atau operasi pencarian, di sini operasi ini sangat membantu apabila data spasial yang diolah memiliki jumlah record yang besar. Proses ini juga akan sangat membantu apabila pencarian didasarkan pada proses multi kondisi. Kecepatan proses pada beberapa perangkat lunak sistem informasi geografis sangat dipengaruhi oleh besarnya data dan tipe data spasial tersebut. Pada operasi pemilihan fitur dilakukan melalui ekspresi logikal pada tabel atribut ataupun menggunakan perangkat graphical user interface. Operasi logikal dilakukan dengan memberikan input data dalam bentuk perintah logikal pada perangkat lunak. Operasi pemilihan dengan menggunakan ekspresi logikal pada umumnya dilakukan terhadap perangkat database atau tabel atribut data spasial. Hasil pemilihan fitur akan memberikan luaran dengan penandaan warna tertentu pada garis basis data dan fitur pada graphical user interface. Nah, adapun contoh dari pemilihan fitur ini, kita lihat di sini bahwa fitur yang terpilih akan ditampilkan dengan warna yang berbeda. Nah, di mana baris record pada tabel atribut memiliki keterkaitan topologis dengan fitur yang terpilih juga akan disorot dengan warna yang berbeda. Namun, hal sebaliknya, jika satu baris record pada tabel dipilih, maka fitur pada visualisasi peta akan nampak terpilih dengan simbol warna yang berbeda. Selanjutnya, pada operasi layar tunggal yang terakhir itu klasifikasi fitur. Nah, pada operasi klasifikasi fitur pada umumnya didasarkan pada kesamaan atau kelas interval dari suatu nilai atribut. Operasi klasifikal banyak dimanfaatkan untuk menghasilkan peta-peta tematik tertentu. Operasi klasifikasi dapat dilakukan dengan proses logikal ataupun kategori sederhana menggunakan modul yang telah tersedia pada perangkat lunak. Operasi klasifikasi aritmetik dapat dilakukan pada fitur yang memiliki data numeris, sedangkan operasi klasifikasi kategori dapat dilakukan terhadap fitur yang memiliki data baik numeris ataupun karakter. Nah, selanjutnya pada operasi layar ganda. Pada operasi layar ganda itu dilakukan dengan menggunakan minimal 2 layar data spasial. Pada operasi ini dapat menghasilkan data spasial baru dengan nilai data yang berasal dari data-data spasial yang dikenal operasi tersebut. Nah, pada operasi layar ganda itu terbagi menjadi 3. Yang pertama overlay atau operasi tumpang susun. Yang kedua proximity atau analisis kedekatan jarak. Dan yang terakhir yaitu analisis korelasi spasial. Selanjutnya akan disambung oleh Nur Hunaini, saya persilahkan. Bagian pertama pada operasi layar ganda yaitu operasi tumpang susun atau overlay.
Operasi tumpang susun secara umum dilakukan pada data bertipe vektor. Karena itu, operasi tumpang susun dilakukan pada data bertipe titik dengan poligon, garis dengan poligon, ataupun poligon dengan poligon. Operasi tumpang susun menghasilkan data spasial baru yang memiliki bentuk geometri baru dan data atributal penggabungan kedua data spasial masukan. Dapat kita lihat pada diagram proses operasi tumpang susun berikut. Pada diagram ini memiliki beberapa layer data spasial, di antaranya layar data spasial peta jenis tanah, layar data spasial peta PL, peta lereng, peta curah hujan, peta overlay 1, peta overlay 2, dan peta overlay akhir. Diagram proses operasi tumpang susun ini dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dilakukan tumpang susun antara peta jenis tanah dan peta PL, dan akan menghasilkan layar data spasial baru yaitu peta overlay 1. Proses selanjutnya yaitu dilakukan tumpang susun antara peta lereng dan peta curah hujan, dan akan menghasilkan layar data spasial baru yaitu peta overlay 2. Tahap terakhir yaitu dilakukan tumpang susun antara layar data spasial peta overlay 1 dan peta overlay 2 dan akan menghasilkan layar data spasial baru yang dinamakan sebagai peta overlay akhir. Operasi tumpang susun dapat juga dilakukan pada data raster dengan menggunakan operasi matematis. Contoh operasi ini adalah proses matematis yang dilakukan dalam pemrosesan data penginderaan jauh seperti pada gambar berikut. Pada gambar ini merupakan proses operasi matematis pada data raster yang berasal dari data penginderaan jauh dengan menggunakan salah satu perangkat dengan SIG atau sistem informasi GIS. Operasi matematis ditunjukkan pada baris formula. Operasi ini menghasilkan satu data spasial baru bertipe raster dengan nilai dari masing-masing pixel sebesar hasil perhitungan formula tersebut. Bagian kedua pada operasi layar ganda yaitu operasi kedekatan jarak atau proximity. Analis kedekatan jarak atau proximity merupakan analis yang didasarkan pada jarak geometrik untuk menentukan kedekatan jarak dari satu atau lebih objek target. Operasi identifikasi pada peta persil didasarkan pada fitur poligon dan fitur titik yang berada di luar dari peta persil tersebut. Fitur lain hanya digunakan sebagai dasar identifikasi secara spasial. Objek yang berada sepenuhnya di dalam poligon akan teridentifikasi, atau objek yang sepenuhnya bertepatan dengan fitur titik akan teridentifikasi. Di sini saya akan melanjutkan paparan materi dari Nur Hunaini yang membahas tentang operasi pemilihan berbasis layar. Contoh hasil proses operasi pemilihan berbasis layar, fitur yang terpilih didasarkan pada bentuk fitur pada layar lain. Layar poligon memberikan luaran pilihan terhadap seluruh fitur yang benar-benar berada dalam poligon. Ini adalah layar poligon. Layar titik memberikan luaran beberapa fitur terpilih yang tepat tertumpang susun dengan titik. Ini adalah layar titik. Nah, kita bisa bedakan antara kedua gambar ini, antara layar poligon dan layar titik. Selanjutnya yaitu analisis korelasi atau korelasi spasial. Korelasi spasial atau analisis korelasi spasial adalah suatu analisis untuk mengetahui pola hubungan antar lokasi atau amatan. Nah, analisis korelasi spasial banyak digunakan dalam bentuk permodelan. Proses ini dapat dilakukan pada data vektor dengan data vektor dengan data raster, atau data raster dengan data raster. Operasi korelasi spasial vektor dengan vektor atau vektor dengan raster dapat dilakukan apabila pada data spasial vektor terdapat data yang bertipe numenis, sedangkan pada data spasial dengan tipe raster, operasi akan dapat dilakukan dengan baik. Operasi korelasi spasial ini juga mensyaratkan sebaran data dari kedua data tersebut adalah sama baik lokasi maupun sistem proyeksi yang digunakannya. Ketidaksamaan lokasi akan mengakibatkan kegagalan proses operasi korelasi spasial ini. Operasi korelasi spasial menggunakan scattered plot. Nah, scattered plot ini adalah suatu grafik yang menggambarkan suatu data dengan menggunakan koordinat Cartesian. Ini adalah suatu gambar grafiknya. Coverage adalah suatu cakupan. Ini adalah cakupan datanya. Sedangkan IDVI adalah suatu data yang sudah teridentifikasi. Nah, pembahasannya yaitu adalah nilai korelasi dari sebagai data keterapan tutupan lahan dengan nilai indeks vegetasi. Nilai korelasi ditunjukkan pada formulasi yang tertulis di atas grafik tersebut. Nah, ini adalah nilai korelasi. Adalah nilai korelasinya. Formula regresi yang dihasilkan dari proses ini selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perhitungan dan analis terkait dengan fenomena yang dikorelasikan tersebut. Nah, sekarang pembahasan selanjutnya yaitu transformasi spasial.
Di transformasi spasial ini kita akan membahas tentang operasi lain atau pembahasannya, yaitu operasi lain yang termasuk dalam kategori transformasi spasial adalah digitasi dan generalisasi peta, proyeksi dan transformasi berbasis pada grid. Proses dalam operasi ini pada umumnya menghasilkan data baru dengan suatu kondisi yang baru. Beberapa proses membangun data spasial baru seperti pada proses digitasi. Sementara proses lain hanya mengubah atribut instruksinya seperti proses transformasi dan proyeksi. Pembentukan data vektor dapat dilakukan dengan menggunakan teknik plotting dari suatu koordinat. Nah, teknik plotting ini adalah semacam foto udara untuk melihat suatu objek permukaan tanah atau letak suatu tanah. Proses ini menghasilkan suatu data spasial digital baru dan selanjutnya digunakan dalam berbagai analisis sistem informasi geografis. Generalisasi merupakan proses pengubah geometri data dengan pengukuran vektor sehingga diperoleh bentuk yang lebih sederhana. Maksudnya yaitu seperti kita masuk di Google Maps. Di situ terdapat beberapa fitur. Di situ kita dapat memilih hasil gambar. Mau kita hasil gambarnya itu seperti peta atau hanya atap rumah dan sebagainya. Nah, proses ini dapat dilakukan secara terotomasi melalui modul yang telah tersedia pada perangkat lunak sistem informasi geografi. Masih di transformasi spasial. Nah, selanjutnya data digital. Hasil digitasi ini perlu memiliki titik ikat atau acuan georeferensi dalam satu sistem proyeksi tertentu. Proses pemasangan titik ikat ini adalah satu contoh dari proses transformasi dan proyeksi. Proses proyeksi dapat pula dilakukan dengan mengubah sistem proyeksi pada data spasial menjadi satu sistem proyeksi yang lain. De Bruyne dan Molenaer pada tahun 2002 menyebutkan bahwa terdapat 3 metode transformasi yang banyak digunakan untuk rektifikasi data raster dalam sistem informasi geografis. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu Nearest Network. Nah, Nearest Network ini adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya dekat dengan jarak tersebut. Nah, sedangkan yang kedua yaitu bilinear interpolation. Nah, bilinear interpolation ini adalah cara menentukan nilai yang berbeda antara dua nilai diketahui berdasarkan fungsi dan persamaannya. Nah, yang ketiga yaitu cubic convolution. Nah, cubic convolution ini adalah mencari 16 nilai pixel terdekat dari pixel pusat dari outputnya 2 menyelesaikan kurva halus pada titik untuk mencari nilainya. Nah, itulah tadi paparan materi dari kelompok kami yang membahas tentang operasi spasial. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.